Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sampaikan hasil rapat Dewan Komisioner bulanan kepada insan media pada Kamis 3 November 2022. OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh seiring dengan kinerja perekonomian nasional. Dan di tengah revisi ke bawah pertumbuhan perekonomian global tahun depan, perakiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turun sedikit, namun proyeksi pertumbuhan 2022 masih akan dapat dipertahankan. Untuk itu, OJK senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholders dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal, serta turut menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang meliputi 1. OJK melakukan normalisasi beberapa kebijakan relaksasi secara bertahap seperti pencabutan relaksasi batas waktu penyampaian pelaporan lembaga jasa keuangan. 2. OJK mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemi, serta menjaga kinerja fungsi intermediasi. Dalam waktu dekat, OJK menyiapkan respon kebijakan yang bersifat targeted dan sektoral. 3. Sebagai upaya untuk memitigasi kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan, OJK mempertahankan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan untuk menjaga volatilitas pasar, di antaranya pelarangan transaksi short selling dan pelaksanaan trading halt untuk penurunan indeks harga saham gabungan sebesar 5%. Kredit perbankan pada September 2022 masih tetap tumbuh tinggi menjadi 11% year on year, utamanya ditopang oleh kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 12,26% year on year. Sementara itu, dana pihak ketiga pada September 2022 tercatat tumbuh 6,77% year on year menjadi sebesar 7.647 triliun. Dengan laju pertumbuhan melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 7,77% year on year. Yang utamanya didorong perlambatan oleh deposito. Hingga 25 Oktober 2022, indeks harga saham gabungan mampu menguat 0,10%, ya, month to date, ke level 7.048,38. Dengan non-resident masih mencatatkan inflow sebesar 7,74 triliun month to date. Ya. Secara year to date, indeks harga saham gabungan tercatat menguat sebesar 7,09%, dengan non-resident membukukan net buy sebesar 77,22 triliun. Penghimunan premi sektor asuransi di bulan September 2022 tercatat relatif stabil dengan penghimunan premi asuransi jiwa tercatat sebesar 14,6 triliun serta asuransi umum sebesar 9,1 triliun. Profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan baik, di mana rasio non-performing financing (NPF) tercatat turun menjadi 2,58%, sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,01% year on year, dengan nilai aset mencapai 335,28 triliun. Untuk kinerja fintech peer-to-peer lending pada September 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 77,33% year on year. OJK memperkuat ketahanan lembaga jasa keuangan dengan meminta LJK untuk meningkatkan ketahanan permodalan. Kemudian OJK juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan asesmen secara berkala
terhadap kualitas aset kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, kemudian mendorong perusahaan pembiayaan agar mendiversifikasi sumber pendanaan, serta meminta industri perbankan dan industri asuransi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit atau pembiayaan. OJK melaksanakan edukasi keuangan secara masif, baik secara online serta tatap muka dengan melakukan kolaborasi bersama pemangku kepentingan lainnya. OJK mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional di berbagai daerah melalui optimalisasi tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. OJK melaksanakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2022 yang menunjukkan indeks literasi keuangan meningkat menjadi sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan naik menjadi sebesar 85,1% dari sebelumnya 76,19% di tahun 2019. Tim Liputan OJK TV melaporkan.